Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Hari ini siapa yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan? Yang siap angkat tangan. Good. Nah, kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi Kak Erni percaya semuanya membuka hati, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Oke adik-adik, ya kita mau berdoa lipat tangan untuk mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan, di hati kami Bapa, di tempat kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, siapkan hati kita ya, dan akan pujian Yesus kami puja.
Yes. Oke, semuanya kita mau menyenangkan hati Tuhan lagi ya. Kita mau tetap semangat. Oke adik-adik, kita naikkan pujian. Ini adalah lagu baru, Kak Eri mau ajarin ke kalian. Pelan-pelan aja, tapi tetap dengan gerakan. Semuanya berdiri, ayo. Oke, it's a great day. Kita bikin semangat karena lompat. Nah, bukan hanya lompat aja dan kita jalan sama Tuhan Yesus. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus dimanapun. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke, siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ulangi lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Asik. Dimanapun kita mau jalan, pergi kemana aja, pasti ada Tuhan Yesus. Benar nggak adik-adik? Yes, betul. Pokoknya kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena dimanapun ada, kita ada nih. Pasti di situ pun juga ada. Kita mau pergi sekolah, Tuhan Yesus menyertai kita. Benar nggak? Yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita mau duduk di hadapan Tuhan Yesus, di kaki Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita Tuhan. Dan kita mau menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita semua. Bersamamu Bapa. Sendiri
kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah harapan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, saat kami pegang Engkau Tuhan, kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami yakin, kami percaya Bapa, ada sukacita, ada kekuatan, ada penghiburan hanya daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami berjalan bersama Tuhan Yesus, Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh karena firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi lihat tuh awannya tuh, cakep ya. Nah, mataharinya ada di sebelah sono. Kalau lagi musim hujan bagus kali ya Kak hijau-hijaunya. Kayaknya sih gitu. Dananya. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, tadi udah sempet jalan-jalan. Udah lihat video yang sebelum ini. Nah, karena kita udah lama banget nggak jalan-jalan, Kak Yuli juga tahu kalian pasti bosen. Jadi tadi Kak Yuli kasih video ke kalian tentang perjalanannya Kak Willy, Kak Yuli, Yaksari, Yemi waktu pas naik Gunung Argopuro tahun 2018. Wah, seru ya. Nah, itu waktu itu kita pergi 5 hari, pokoknya lama deh. Terus kita tenda di puncak. Perjalanannya itu dimulai dari bawah, terus mendaki, naik, turun, tanjakan, terus padang yang luas itu, terus ketemu batu, ketemu kayu, pohon, banyak sekali. Nah, Kak Yuli, Kak Willy, Yaksa sama Yemima itu suka naik gunung. Kita suka pergi ke tempat terbuka yang seperti alam gitu. Nah, sebetulnya kalau dibilang capek, naik gunung itu capek adik-adik. Nah, tapi karena kita punya tujuan, ya capeknya itu nggak dirasain. Jadi hambatan pada saat Kak Yuli dan Kak Willy beserta Yaksari Yemi naik gunung itu mulai dari trekkingnya, kemudian kondisi fisik, rekan-rekan pendakian lain yang masih ada di belakang, kemudian cuaca, itu sebenarnya hambatan-hambatan yang bisa terjadi pada saat pendakian. Puji Tuhan, waktu itu nggak ada hujan. Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi cuacanya tuh bagus gitu, cerah terus. Nah, memang panas, pastinya panas. Tapi panas itu nggak menjadi kendala. Kita tetap jalan terus karena kita punya tujuan, dan kita juga satu sama lain saling memberi semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, ayo dikit lagi, dikit lagi. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu yang justru mengalami kelelahan payah pada saat mendaki itu Kak Yuli.
Jadi Kayuli itu sempat drop banget, terus kemudian capek gitu ya, sampai Kayuli itu tertidur gitu di jalur pendakian. Kemudian ditolong sama Yemi ketemu Kayuli, terus kemudian dibangunin, mama ayo ma, jalan terus. Nah, keberadaan satu sama lain itu membuat kami bisa menikmati pendakiannya sampai selesai. Nah, proses mendaki itu sebetulnya mirip dengan perjalanan hidup kita. Pada saat kita menghadapi masalah sekolah online, kemudian kerjaan juga mesti dikerjakan online dari rumah, kemudian kita juga nggak bisa tatap muka dengan anggota keluarga yang lain. Itu semua hambatan-hambatan juga, tapi itu tidak boleh menghancurkan semangat kita untuk tetap terus berjalan. Nah, cerita kali ini diambil dari Bilangan 13 dan 14 mengenai 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, 12 pengintai itu dikirim untuk melihat tanah di daerah Negeb. Jadi mereka disuruh pergi. Nah, pergi ke sana untuk melihat tanahnya. Nah, di antara dua orang itu ada Kaleb dan Yosua. Nah, 10 orang yang melihat itu kembali, dan mereka itu membawa berita yang nggak begitu oke. Jadi menurut mereka, wah itu sih nggak bisa gitu. Nah, tapi mereka semua setuju bahwa tanah yang dijanjikan itu amat sangat subur. Jadi penuh dengan susu dan madu. Dan mereka tapi melihat bahwa penghuninya itu besar-besar, orangnya gede-gede, kayak mereka bilang mereka tuh kayak semut gitu. Mereka nggak pede. Nah, karena itu mereka bilang nggak mungkin. Tapi Kaleb bilang bahwa bersama Tuhan pasti mungkin gitu. Nah, kita baca ya firman-Nya ya. Di Yosua 10 ayat 40-42. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Nah, jadi atas penyertaan Tuhan, Yosua mengalahkan dan menguasai wilayah-wilayah Kanaan. Nah, begitu juga Tuhan memberikan janji bahwa Yosua dan Kaleb akan memasuki tanah Kanaan. Nah, cerita lengkapnya adik-adik nanti minta mama papa bacain di rumah dari Bilangan 13 sampai 14. Itu ceritanya lengkap tuh. Nah, pada akhirnya di Yosua 14 ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb mendapatkan bagian di tanah Kanaan. Nah, sedangkan seluruh orang Israel yang tidak setia sama Tuhan, itu Tuhan buat semuanya nggak ada yang nyampe ke Kanaan. Jadi yang nyampe ke Kanaan itu justru orang-orang Israel yang lahir pada saat itu, yang udah muter-muter dari Mesir itu nggak masuk gitu. Nah, seperti janji Tuhan kepada orang Israel, Tuhan tetap menyertai orang Israel dalam perjalanannya sampai kepada tujuannya, itu tanah Kanaan. Nah, seperti itu juga Tuhan akan menyertai kita semua, adik-adik, Kayuli, Kawili, semua kakak-kakak guru
dalam perjalanan kita masing-masing untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, adik-adik nggak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Seperti juga Tuhan menyertai orang Israel, Tuhan pasti menyertai kita juga. Lewatin masa pandemi, adik-adik nggak perlu khawatir. Adik-adik bisa berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong. Selama kita berjalan sama Tuhan, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup membantu kita. Nah, kita dengar ya dari firman itu. Tuhan mau sampaikan apa lagi, dirangkum lagi sama Kak Nining. Silakan Bunda. Adik-adik tadi sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini yang luar biasa. Kalau hidup adik-adik tahun ini selalu berharap sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, selalu berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Yuk kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Kak Nining ulangi, Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Kak Nining sudah rubah dikit kata-katanya supaya adik-adik semua bisa mengerti. Ulang ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Tuhan Allahmu. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Sekali lagi ulangi ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Tuhan Allahmu. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, adik-adik, ada satu cerita waktu Kak Nining masih kecil. Kak Nining ingat, kalau kita pergi ke rame-rame, orang tua Kak Nining selalu pesan, gandeng ya, gandengan, jangan lepas. Ayo tangannya jangan lepas, gandeng. Jadi kita selalu disuruh apa? Gandengan sama orang tua, nggak boleh lepas. Karena kalau lepas di tengah kerumunan yang rame bisa hilang, ya kan? Salah. Nah, hari itu Kak Nining gandeng sih, ya kan? Tapi sempet nggak fokus. Sempet lihat ada mainan-mainan yang lucu, boneka-boneka. Jadi Kak Nining sempat lepas gandengan, Kak Nining liatin boneka-boneka yang lucu, mainan-mainan yang lucu-lucu. Terus tiba-tiba ingat, oh ya, mesti gandeng. Kak Nining ingat, baju mama Kak Nining hari itu warnanya merah. Jadi langsung begitu Kak Nining lihat ke kanan ada baju warna merah ya, rok warna merah. Kak Nining langsung saut itu rok warna merah, Kak Nining pegangin. Udah. Pikirnya tadinya udah hilang gandengan tuh, sempet nggak fokus kan, pegangin itu rok. Begitu jalan nggak jauh sih, begitu jalan tiba-tiba Kak Nining ngeliat ke atas, kaget. Yang Kak Nining pegang rok orang lain, bukan roknya mama Kak Nining. Itu orang juga ngeliatin Kak Nining ya, ini anak ngapain megangin rok saya gitu kan. Aduh, Kak Nining udah panik di tengah rame-rame. Udah pas lagi panik begitu, terus tiba-tiba mama Kak Nining untung nggak jauh dari situ, lagi teriak-teriak panggil Nining. Waduh, lega deh, akhirnya ketemu nggak jauh. Karena itu kalau gandengan harus fokus, jangan dilepas. Kalau dilepas kita bisa hilang, atau kayak Kak Nining tadi apa? Keliru, salah gandeng, salah nyaut roknya orang. Padahal kalau kita fokus terus nggak lepas gandengan, kita akan selalu bersama orang yang kita percaya, orang tua kita. Sama dengan Yesus, adik-adik nggak boleh lepas gandengannya sama Yesus. Caranya gimana sih Kak gandeng Tuhan Yesus? Caranya baca Alkitab tiap hari. Ayo di sini siapa yang masih baca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Iya, Kak Nining sering ajarkan minimal 1 pasal, kalau bisa 2 pasal. Kan adik-adik online sekarang, nggak ke sekolah, punya banyak waktu. Ayo, pernah diajarkan di gereja ya, antara waktu main game dan waktu baca firman harus
sama, seimbang. Banyakan mana waktunya main game sama baca firman. Kalau main gamenya setengah jam, baca firmannya setengah jam. Kenapa? Karena firman itu tuntunan Tuhan buat kita. Sama dengan kita gandengan sama Tuhan. Selain itu, apalagi kita tiap hari harus juga berdoa. Baca firman, berdoa. Nah, yang paling penting ketiga, tadi yang pertama baca firman, yang kedua berdoa, yang ketiga tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Tuhan bisa tolongin saya nggak ya? Tuhan bisa sembuhin penyakitku nggak ya? Tuhan bisa jawab doaku nggak ya? Nggak boleh ragu, harus percaya. Jadi 3. Yang pertama apa tadi? Baca firman Tuhan. Yang kedua berdoa. Yang ketiga jangan bimbang, jangan ragu. Itu kunci kita untuk selalu gandengan tangan sama Tuhan. Nah, masih ingat ayat hafalannya tadi? Yuk, biar gampang ngafalinya, Kak Nining mau ajak kalian nyanyikan dalam sebuah lagu. Kalau kalian hafalin sesuatu, hafalin lagu lebih gampang ya. Nah, firman Tuhan, ayat hafalan hari ini, Yesaya 41 ayat 10, kita akan hafalkan dalam nyanyian. Siap semua? Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kata-katanya terambil dari ayat itu. Adik-adik nyanyi pujian ini dari awal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu
Kami percaya bahwa Tuhan ada untuk menolong dan menyertai kami. Kalau kami selalu setiap hari membaca firman-Mu, kalau kami selalu berdoa, menyerahkan segala sesuatu kehidupan kami kepada Tuhan, kalau kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami anak-anak EHK dan seluruh guru-guru bahkan keluarga besar EHK percaya kami akan dimampukan melewati tahun 2021 ini, bahkan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama sekali lagi adik-adik nyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.